Mahkamah Konstitusi resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Keputusan mengejutkan dari Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung calon presiden sendiri. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar turut merespon keputusan MK ini. Mantan Cawapres 2024 ini menyatakan kesiapan partainya untuk memanfaatkan peluang ini untuk mengusung kader terbaiknya di Pilpres mendatang. Gus, tapi melihatnya ini sebagai potensi untuk memajukan kader nggak sih di 2029? Pasti. Semua menyambut ke cairnya demokrasi, tapi kita juga punya pengalaman. Kalau terlalu banyak calon yang nggak realistis juga buang-buang. Berarti Gus bisa maju nih Gus untuk Pilpres 2024. Kemarin juga bisa maju. Tapi maju sendiri tanpa diusung partai lain. Kemarin juga maju. Gitu loh, Gus. Nanti maju ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Berbeda dengan PKB, Partai Amanat Nasional mengaku masih solid dan setia dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga belum memikirkan untuk mendorong kadernya maju di Pilpres 2029. Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Untuk Yang paling setia sama Pak Prabowo kan 3 kali dukung. Berarti belum terpikir untuk itu ya Pak? Hah? Untuk mengajukan kader sendiri, kan bisa. Pak Prabowo masih terbaik lah. Berarti kalau Kim sendiri dengan posisi ini solid nggak sih? Ya masih lama, tapi pemilu kan masih lama. Ya, tapi kan udah mulai, nanti kan udah mulai ini nih Pak. Tapi sejauh ini solid Apa Anjal? dengan adanya disebut Kim Plus ini. Iya, dengan ada putusan. Ya saya nggak tahu kalau partai-partai lain, tapi kalau PAN ya Kan pasti sangat solid dengan Pak Prabowo. Ketua DPP Gerindra Hendar Samarantoko menyebut Partai Gerindra tidak khawatir dengan kemungkinan banyaknya calon-calon baru, termasuk dari parpol pendukung Prabowo yang akan turut berkontestasi di Pilpres 2029 mendatang. Hendar Sam mengingatkan kepada pembantu presiden untuk tidak genit dapat mengesampingkan ambisi pribadi ketika bekerja untuk bangsa dan negara. Ambisi pribadi itu harus disampingkan dulu ketika kita berbicara untuk bekerja untuk bangsa, bekerja untuk negara ini, ya. Jadi agenda-agenda seperti itu saya rasa akan menjadi concern presiden dan menjadi concern Pak Prabowo juga secara pribadi, bagaimana ini supaya semua bisa menyadari, ya, nggak boleh genit-genit, ya, bahwa ketika ada waktunya untuk kapan berbicara, ya, untuk kapan mencuri di publik atau mempunyai agenda pribadi, dan ada waktunya juga kapan harus bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara sesuai dengan fungsinya. Saya rasa ini menarik ke depan, bahwa akan ada pergeseran masalah bagaimana kita standar moral kita, ya, tentang bagaimana apabila ada menteri, ya, yang ingin mencalonkan diri, ada cara-cara tertentu, tentunya budaya-budaya dan kultur tertentu yang akan muncul dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga memberikan rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden yang muncul.